Jadi sebenarnya untuk sesi kali ini memang tidak murni UX, tapi kita akan ngebahas lebih ke SEO. SEO itu emang kadang-kadang tidak terlalu di ini ya, tidak terlalu dibahas di dalam dunia UX, tapi sebenarnya SEO itu juga salah satu faktor yang ngebantu untuk ningkatin UX gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya mau ngasih indeksnya dulu. Jadi kita akan ngebahas lebih banyak untuk SEO. Kenapa begini? Karena kita harus tahu dulu prosesnya gimana, SEO itu apa, bagaimana meningkatkan traffic, dan kenapa sekarang traffic itu bisa nyangkut ke UX. Saya Mikael Deobrata, saya sekarang di Zenius. Sebenarnya posisi saya sekarang udah bukan lagi SEO spesialis, saya sekarang lebih ke Markom. Bagaimana SEO bekerja? Nah, ini penting dibahas. Karena kalau kita mau tahu halaman kita itu di halaman 1, kita mesti tahu bagaimana Google menaruh halaman kita di halaman 1. Nah, proses ini proses di mana laba-laba ini mengambil data itu sebenarnya sudah dekat dengan UX. Karena di situ dia menerima informasi yang ditampilkan. Kalau informasi itu berantakan, maka yang dikumpulin juga akan berantakan dan Google tidak bisa mengindeks. Nah, untuk membuat website udah di halaman 1, itu banyak sekali kriterianya. Dulu, SEO itu simple. Cukup kita bikin halaman berhubungan dengan kata kunci yang kita mau, bikin halaman sebanyak-banyaknya, lalu kita nyari backlink, selesai. Sekarang tidak semudah itu. Lalu halaman juga kita optimize. Di sini biasanya tugas-tugas produk ya, tugasnya produk untuk mengoptimize sebuah halaman. Lalu kenapa kita butuh SEO? Keunggulan SEO adalah SEO itu salah satu tools marketing di mana cost-nya lebih rendah ketimbang paid. Coba bayangin aja, untuk paid aja kan untuk kita naikin growth itu kan bisa ratusan juta sampai miliaran ya sebulan. Tergantung kita mau objektifnya apa. Sekalinya sebuah website ada di halaman 1, dia ada di halaman 1 untuk waktu yang sangat panjang, bisa sampai setahun, bisa sampai 2 tahun, tergantung keywordnya, kompetisinya. Tapi ada kekurangannya. SEO ini butuh waktu lama untuk bisa di halaman 1. Gitu kan. Nah, dengan adanya pro and cons ini, justru disitulah produk itu harus secara hati-hati menentukan halaman itu seperti apa. Dia mesti hati-hati memilih keywordnya, hati-hati memilih halaman tampil seperti gimana, call to action seperti apa, itu mesti benar-benar harus relevan dan harus akurat. Kenapa? Kalau kita bikin halaman yang berdasarkan asumsi tanpa riset, halaman itu cuma ada halaman yang mati aja gitu, yang ujungnya nggak ada gitu. Padahal kita udah bikin desainnya bagus, tapi kalau nggak ada yang nyari, di situ SEO berperan. Kenapa website itu emang bergantung sama SEO? Karena kenapa banyak alasannya. Misalnya mereka cost marketingnya tidak terlalu tinggi, mereka mengandalkan SEO. Lalu juga mereka mau mendapatkan impact bagus dari Google seperti itu. Ini kenapa kita butuh ini. Kalau kita butuh SEO, ya udah gunakan SEO semaksimal mungkin gitu. Kalau nggak butuh, kita bisa menggunakan metodologinya